1 juta dari Bibi Tian Liang tak perlu cepat dilunasi, urus dulu kebutuhanmu. Sayang, jangan murung terus. 1 juta mas kawin itu wajib dari orang tuaku. Aku tak bisa menolak. Rumah atas namaku kan? Bukan juga memberiku rasa aman. Lagi pula, kau malah bawa beban tambahan. Aku terima kau single father, bersyukurlah. Ayah, Yanran aku cuma supervisor. Itu uang pinjaman aku sekarang. Diam. Sudah lupakan. Sekarang, cintai aku ya. Lihat. Memang ada ya. Ibu, dia ganggu aku. Bagus, pergilah. Kau berani menyakiti anakku? Dasar tidak punya hati. Kau akan dipenjara dan diusir tanpa sepeser pun. Aku akan sebarkan video ini di grup perusahaanmu. Hancurkan reputasimu. Jangan! Ayah, kenapa kita jualan di sini? Tidak pulang. Matian Liang, aku tipu demi nikah. Terus, pilih pergi tanpa harta. Tidak, serahkan rumah, mobil, mas kawin. Kalau tidak, kau akan kujebloskan ke penjara. Anakmu akan jadi gelandangan. Binatang, kau mempermalukan perusahaan. Bluesky media pemimpin di pesisir. Sebagai manajer, berani melakukan KDRT. Jika ini tersebar, masih bisa kerja di sini? Undur diri. Dengar, kau sudah tamat. Kau di blacklist. Pergi sekarang. Pak Yang. Minggir. Fial, maaf. Ayah tak berguna. Rumah kita hilang. Tapi ayah berjanji akan belikan Xiao rumah baru. Ayah, jangan sedih. Xiao mau bantu ayah. Baik, gambar dulu. Ayah pergi dulu. Fial. Bawakan roti ini untuk bapak tua itu. Tak mau. Paman pasti lapar. Ini dari ayah, masih hangat. Terima kasih, Nak. Kalian berdua 7 hari terus memberiku kue ini. Aku hanya penulis. Tak punya apa. Ini ada 1. Kuas ajaib pengabul harapan. Terima kasih. Kata ayah, berbuat baik tak boleh pamrih. Ambillah. Ayah, Ada apa? ini buatmu. Pak, tiba-tiba menghilang. Mungkin bapak itu sudah pergi. Gambarlah dulu, ayah ada kerjaan.
Wah, ada kuas lagi. Masih bisa pakai. Ayo kemari, enak dan bikin kenyang. 6.000 bisa nambah. Cepatan. 6.000 bisa nambah. Cepatan. Ayo sini. Kata ayah, jarang ada pembeli. Ayo sini. Xiao sangat ingin kios ayah dipadati orang-orang. Selamat tahun baru 2020. Murah dan hemat. Enggak, udah. Beneran. Kita ke sebelah sana. Ayo dong. Ayo. Lagi-lagi sia-sia saja. Demi Xiao, demi uang paman. Bertahan. Bang, saya mau shopping. Sudah, jangan bercanda. Aku mau kue. Aduh, hei, satu lagi. Wah, keren, tapi agak lisin kalau dipegang. Beneran lisin. Bos, kasih saya 1 untuk dia yang 10 yuan. Jangan, kalau terlalu ramai nanti ayah capek. Kata ayah, jualan biar dapat uang banyak. Mahal semua. Oh, satu lagi. Xiao dengar di TV. Kalau ayah punya ayah yang kaya, ayah nggak perlu dagang lagi. Nakku, akhirnya ketemu. Nah, kakek juga. Salah orang kali. Matian Liang, kau yatim sejak 3 tahun. Ayahmu juga sudah lama meninggal. Kau hidup karena bantuan tante. Jangan tertipu lagi. Daddy, Iya, cucu manis. Sini dipeluk. Xiao, jangan pergi. Nak, masih benci pada ayah. Karena dulu kehilangan kau dan ibumu. Aku tahu salahku, aku menyesal. 20 tahun ini, kutemui kalian tak kenal lelah. Kutanggung ganti rugi. Sekarang juga. Semua ini untukmu, Nak. Kartu hitam bebas. Langsung kurus. Pilih mobil apa saja kurang. Bapak masih punya lebih, mau apa lagi? Semua untukmu. Asal kau akui aku ayahmu. Wah, penipuan sekarang sampai sebegitu detailnya. Tapi tanda kartu dan sertifikat ini asli. Tunggu. Ada syuting. Jangan-jangan ini acara perang parodi orang terkaya merah. Beritahu fotografer itu, rekam semua adegan pertemuan kami dengan putraku baik, kakek. Ini sedang syuting acara realitas atau apa itu? Film orang terkaya. Hiburan. Anakku tahu Grup Ma adalah raksasa media dunia. Kuasai hak siar berbagai acara top dari Asia hingga Barat. Apalagi, tahukah kalian aku yang membiayai film The Richest Man? Benar, Nak. Kamu memang sudah tahu. Ayah tak perlu berpura-pura lagi. Kamu benar, Nak. Semua tebakanmu tepat. Jadi ini memang acara hiburan. Pak, aku setuju. Tapi soal bayaran, Bintang pun. Bintang dibayar mahal di acara TV. Walau aku biasa, bayarannya harus layak. Mana ada anak benci ayah? Anakku terima maaf, aku harus ganti rugi. Transfer 1 triliun dulu. Tenang, Nak. Tenang saja, Nak. Sudah aku transfer 10.000 ke rekeningmu. Pak, aku akan patuh sepenuhnya. Kemanapun kau suruh, aku ikut.
Baik. Gaji 10.000 jadi anak palsu. Orang kaya memang suka buang uang. Memang darahku, anak berbakti pantas dapat uang segini. Maafkan ayahmu yang tidak kompeten ini. Fiau. Xiao gambar ibu cantik. Xiao ingin ayah carikan ibu yang cantik. Tuan muda, nona kecil. Tuan, selamat datang. Wah, kakak cantik. Xiao, pulang. Maafkan aku ya. Tak apa, tuan muda. Silakan masuk. Baik. Siapa? Wah. Rindu. Tian. Perkenalkan, Chu Xiao, doktor ekonomi Harvard. Dia lulus doktor, mulai sekarang dia asistenmu. Asisten. Tian Liang, begini. Mulai sekarang, cabang Pantai Grup Ma ada di bawah tanggung jawabmu. Ini surat tugasnya. Surat tugas. Sutradara mulai bagi tugas. Sial. Ini kantor lamaku. Tian Liang, sekadar informasi ya, baru-baru ini Blue Sky Media akan memproduksi film besar. Bagus sekali kau bisa latih kemampuanmu di sana. Kamu yang bertanggung jawab memilih seluruh kru dan pemain. Kalau kamu ingin bintang internasional, ayah rela keluarkan uang berapapun. Wah, acara ini benar-benar luar biasa. Blue Sky Media yang bernilai miliaran ikut berakting. Bahkan mengirimkan asisten secantik bintang besar. Tuan Juduhao. Santai, serahkan saja pada... Liu Yanran si jahat masih di Blue Sky Media. Sekali ini, aku bisa balas dendam sekaligus cari uang. Oke, jagoan. Kamu balik dulu, Xiao biar aku yang bawa. Jangan khawatir. Ayo, sayang, pulang. Selamat datang. Tidak heran tim profesional. Belum sampai aku, para pemain latar dan tim kamera sudah siap. Tunggu. Ini acara varietas. Aku bintangnya. Kalau masuk biasa saja, pasti tidak menarik. Fiau. Dalam skrip sekarang aku direktur Blue Sky Media. Aku bisa pecat siapapun sesuka hati. Tanda bintang skrip, tanda bintang. Tuan. Perintah bos besar. Blue Sky Media kini adalah milik pribadi Anda. Silakan atur sesuka. Parkirkan mobil dulu. Jadi, selamat datang. Liang Bo, brengsek, keluar sini untukku. Matian Liang. Benar-benar berani mati kau? Halo. Berani datang ke perusahaan bikin onar di hari pelantikan direktur baru. Satpam mana? Tidurkah? Cepat usir dia dari sini sekarang juga. Liang Bo, buka matamu lebar-lebar. Direktur baru Blue Sky Media ada di hadapanmu. Matian Liang. Jualan di pinggir jalan sampai otak kepanasan dan kena gangguan jiwa berat? Ya. Dengar-dengar. Orang jahat yang diusir dari perusahaan beraninya mengaku sebagai direktur baru. Waduh, nakak gila. Kalau dia direktur, berarti ayahku ketua Dewan Grup Ma. Benar. Pipis dulu lihat bayanganmu di air. Melihat Liu Yanran, mantan tunangannya. Sekarang bintang top kami. Dan dekat dengan wakil direktur Zhang Li. Sudah iri hati
Kan? Diam dan turuti. Serang. Cepat lempar kutu busuk itu ke jalanan biar otaknya dingin dan sadar. Kau yang butuh sadar? Kalian berdua mulut kotor. Rumah atau katakan. Matian Liang, berani kau? Kubunuh kau. Apu, kau berani. Kau. Ayah, pantas acara varietas besar. Ekspresi dipukulnya nyata, Liang Bo antagonis. Meyakinkan. Pukul kau kenapa? Tak cuma kupukul kau hari ini. Kau kusuruh hengkang dari Bluesky Media selamanya. Cepat usir dia dari sini. Siapa yang berani? Kau siapa? Berani ikut campur urusan Bluesky Media? Kau tak pantas tahu siapa aku. Liang Bo, ku beritahu resmi. Kamu dipecat. Mulai hari ini, seluruh industri media, kamu akan di blacklist. Mawur, kamu lagi ngibul ya? Saya manajer umum Bluesky Media. Bahkan CEO baru sekalipun harus pikir 2 kali sebelum memecat saya. Apalagi blacklist permanen. Kecuali Dewan Grup Mayang Suluh. Lo itu siapa sebenarnya di sini? Main saja. Nyebelin. Kampungan dari Sanksi dan Hebe. Reaksi berantai hari ini ketat. Tiba jam 10 malam lewat. Dedikasi di dunia medis. Bicara. Pekerjaan militer, jabatan permanen wajib. Pesan demu ingin beli mahkota, malah bungkam. Aku dipecat. Aku dipecat. Mana? Tidak mungkin. Bukan kau. Benar-benar. Direktur baru? Wah, aktingnya mantap. Dari jumawa sampai putus asa sempurna. Pemenang penghargaan. Walau kau musuh besarku, tapi soal akting, Matian Liang tetap acungi jempol. Aku yang harusnya berakting, pura-pura tak lihat. Manajer Liang, mantan manajer Liang. Drama selesai. Ambil bagianmu dan pergi. Kualitas buruk. Xiao, bagaimana? Tamparan dan tendanganku tadi. Lagu terakhir tadi mau dikirim ke Oscar sebagai aktor utama juga. Pura-pura. Tuan muda. Xiao tidak paham maksud Anda. Oh, paham. Tekan kamera ini. Kita harus terus akting. Santai, semangat. Aku paham si 1,5 meter. Matian Liang. Aku berani nyanyi sembarangan di kantor. Ternyata sampah ini. Kenapa? Diusir jualan masih kurang memalukan, bawa pacar muda lagi. Wajah imut dan tubuh indahnya. Disewa dari rumah bordil mana tadi? Pasti bayar mahal. Keluar tanpa harta, atau mobil dan mas kawin di Hong Kong Macau. Atau kugugat perkosaan, biar kau pukul aku. Biar putrimu, aku sebarkan kabar. Liu Yan. Matian Liang, jangan terus-terusan melotot. Aku tahu apa yang kau mau. Hanya ingin mempertahankan gengsi murahan di depanku. Sampai hir preman buat gaya-gayaan? Dengar baik-baik. Di mataku, kau hanyalah anjing liar yang bisa kutendang mati kapan saja. Hina dari sampah. Akalmu yang jahat sudah langsung kusadari. Liu Yanran, dasar perempuan berbisa, tak punya malu. Aku nyesal pernah percaya. Berani menghinaku? Matian Liang, kau mau mati? Kau berani-beraninya pukul aku. Ku binasakan kau untuk selamanya. Kau dan anakmu akan kukirim ke kuburan. Pak Liang, cepat, tangkap dia sekarang. Aku akan menuntutnya atas penganiayaan,
Masukkan dia ke penjara dan bikin dia bangkrut total. Matian Liang, kau tak... Jangan kuat-kuat. Bos Ma, saya salah. Saya benar-benar menyesal. Mohon ampunilah saya. Manager Liang, kamu sudah gila. Kau malah sujud pada sampah tak berguna ini. Kau gila. Diam kau, dasar perempuan bodoh. Bos Ma, saya salah. Sungguh menyesal. Mohon ampun. Jangan pecat saya. Jangan hapuskan saya. Ibu saya lumpuh di usia 80. Anak 3 tahun butuh makan. Tolong kasihanilah saya. Beri saya kesempatan. Saya rela kerja apapun. Wah, kru acara bayar berapa ke Liang Bo? Sampai harga dirinya hilang. Sepertinya Liang Bo tak tahu ini rekaman. Liang Bo, bukan kau menyesal. Kau tahu kau hampir binasa. Satpam, seret dia keluar. Bos Ma. Pak Ma. Tunggu. Lepaskan Bos Liang. Semua ini tipuan. Pengumuman pemecatan dari Dewan Direksi itu palsu. Kalau begitu, berarti... Jadi aku tidak dipecat? Semua bohong. Matian Liang. Hanya karena kau iri, aku yang ambil Yanran, mantan tunanganmu. Aku baru telepon pamanku, dia sendiri yang bilang. Direktur Ma seharian di rumah bersama cucunya. Tidak ada waktu untuk mengadakan rapat apapun. Benar. Paman Wakil Direktur Zhang adalah asisten pribadi Chairman Ma. Kabar ini sungguh benar adanya. Jadi, kau yang buat pengumuman bohong itu. Matian Liang, kamu penipu licik dengan rencana jahat. Kamu ingin balas dendam padaku, pada Yanran dan perusahaan mimpi. Sampah masyarakat. Pura-pura direktur baru, sebar pengumuman bohong. Coba lihat dirimu di cermin. Apa kau layak bicara begitu? Satpam, kenapa diam saja? Cepat, tangkap penipu ini sekarang juga. Serahkan ke polisi, biar seumur hidup di penjara. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Matian Liang. Dasar bajingan terkutuk. Berani menipuku dan mempermalukanku. Kau harus mati. Sekali pakai. 14. Esa. Ayo. Lihatlah mereka sangat cantik. Bagaimana lukisan ini, kakek? Kakek, Xiao sedang melukis ayah. Ayah sekarang superhero. Penjahat tak bisa sakiti ayah. Ayah paling hebat. Wah, produksi besar memang beda, botolnya mirip asli. Tapi dipukul ke kepala tak terasa sakit. Tim properti dapat bonus. Sutradara, aku harus pingsan atau lawan Liang Bo? Beri tanda dong. Tunggu saja, aku akan lapor polisi. Lapor polisi. Masih bengong aja, tangkap perempuan itu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pukul sampai mati si imut ini. Aduh, Xiao cakap betul. Ayah dah jadi superhero lah. Superhero bisa bela diri, lihat ayah. Langkah ringan dan 18 telapak naga. Kakek, apa itu langkah ringan dan 18 telapak naga? Ah, benar. Biarkan ayah yang seperti dewa terbang menghindari musuh. Bisa keluarkan naga emas sekali pukul. Allah, sudahlah. Hati kecil.
Tuan muda. Ternyata sangat kuat. Rahmat, kapan Matian Liang belajar jurus? Ternyata dia selama ini berbohong. Lumayan juga. Wah, aku hebat ke? Ah, bukan. Ini karena satpamnya pura-pura kalah. Aktor profesional. Mau berantem? Siapapun datang, biar aku lawan 10 orang. 10. Erwin, spektakuler. Matian Liang, tak sangka kau tersembunyi kuat macam tu. Sayang, kau salah tantang. Keluar semua! Begini, hanya acara varietas ini bukan film laga sungguhan. Gak perlu repot-repot. Xiao rindu papa. Bila papa nak balik, Oh, Xiao rindu papa ya. Baik, kakek akan panggil orang. Siapkan mobil, langsung ke Blue Ski Media. Sekarang. Fial. Atuk dah uruskan orang. Kita pergi cari papa sekarang. Oh kita. Papa. Mau berantem? Bola. Aku temani. Aku ikuti kemauanmu. Serang! Cepat tangkap. Atas nama PT Grup Ma, segera mundur. Mundur sekarang. Penjabat ketua, Ting. Kenapa tak bilang kamu menantu Presiden Ma? Hormati Presiden Kylie. Aku juga dewa tertinggi. Semua dengarkan. Tiap orang hadiah 100.000 rupiah. Lumpuhkan dia. Sehat-sehat. Selamat. Betul. Pasang kejutan. Tepat Anda datang. Inilah kedua penipu itu. Mengaku CEO dan pejabat direktur Blue Ski Media. Bikin onar dan pukul orang. Wah, sudah saya tangani. Jadi inilah CEO dan direktur pelaksana yang kau maksud? Dia sendiri yang mengaku benar-benar nekat. Omong kosong. Aku bilang, kosong. Pagi ini, aku sendiri telepon direktur, dapat tugas penting darinya. Tugas penting. Tak ada kabar CEO atau pejabat direktur baru. Kau dengar itu? Pamanku asisten direktur, ucapannya bukti. Tunggu apa lagi? Segera tangkap dua penipu sok imut ini, seret ke kantor satpam. Bukan. Halo, Pak Direktur. Ata apa? Cucu Bapak sudah sampai di lobi. Baiklah, saya segera menjemputnya. ayah. Paman bilang, Direktur sangat sayang cucunya. Aku harus merayu nona kecil ini. Peluang. Kalau bisa menjalin hubungan dengan aku, bisa masuk dunia hiburan. Bukan cuma jadi influencer. Kenapa dia datang? Mungkin buktikan aku direktur. Lalu membuat 4 orang sombong ini malu berat. Selamat datang, Nona. Ayah, aku tidak salah dengar. Cucu Direktur Ma malah memanggil pria ini ayah. Jangan-jangan dia direktur baru. Xiao, kamu benar-benar pembawa sial. Diam kau. Berani banget bicara ke Nona Xiao. Direktur Zhang salah paham. Dia anak haram, anak tunggangan Matian Liang yang tak berguna. Mana mungkin Nona Xiao? Iya, Paman. Dia sama rendah macam Matian Liang. Semua orang dalam syarikat tahu. Katanya cari cucu perempuan,
Lubang kosong. Asisten Zhang, diam. Dasar anak haram. Dulu dia mengemis di tepi jalan dengan Matian Liang. Kotor lagi menjijikan. Mana mungkin cucu direktur mah? Jelas palsu. Penipu. Jelas bagian dari geng penipu. Tentu. Kalau benar cucu direktur. Dia kan, mana mungkin dia sendirian tanpa pengawal atau pembantu. Mereka. Tangkap dia. Pergi, tangkap dia. Apa ini? Tian. Ayahmu ini. Demi memuaskan dendammu. Telah bersusah payah. Drama itu bermanfaat. Papa, takut. Jangan takut, ayah di sini. Panggil bantuan. Cepat, panggil bantuan. Ini merusak rencana sutradara sedang klimaks cerita balas dendam. Nasta. Oh, aku paham. Tenang, Tuan Muda. Xiao paham. Tuan Muda percaya diri. Pasti sudah atur semuanya diam-diam. Tak boleh gagalkan rencana Tuan Muda. Matian Liang, kau pasti mati. Siapa yang bisa selamatkan kau? Matian Liang, dasar anjing terlantar. Berani datang ke teritori Zhang Li dan menggonggong. Kali ini kau bakal menanggung akibatnya. Kalian diam saja. Serang. Zhang Feng, berani sekali kau. Tidak, Direktur Dong. Aku tak tahu maksud Anda. Apa maksud semua ini? Mengabaikan aku atau mengancam? Matian Liang, ku bilang, di wilayahku kau cuma seekor semut. Basmi penipu ini. Terima kasih. Semut. Kenapa kau begitu populer? Tahu, apa maksudmu? Tuan, hamba bersalah. Hamba keliru, termakan fitnahan. Tidak seharusnya. Hamba tak boleh meragukan Tuan dan Nona. Ampunilah. Paman, kamu gila. Kenapa malah sujud pada orang itu? Asisten Zhang, sadarlah. Jangan jadi seperti Liang, Bo. Matian Liang hanyalah pedagang kaki lima biasa. Mas Xiao adalah anak haram yang tak diinginkan siapapun. Perempuan ini pekerja seks. Ngapain takut? Kau sudah tahu salah. Tapi keponakanmu dan pacarnya belum sadar. Perempuan, diam kau sekarang. Bila kau masih lancang, jangan hina mereka atau lidahmu kupotong. Kulas mulutmu sampai terkunci. Tepat sekali kedatanganku. Semua sudah lengkap. Fateh. Cucu kakek yang manis. Aduh, haha, bagus sekali. Haha. Ternyata Mas Xiao cucu direktur. Habis. Aku hancur. Aku berani ganggu keluarga direktur. Semuanya hancur. Aku berani lawan grup Ma. Kalau begitu aku mati deh. Minta ampun, minta maaf. Aduh, ini. Ini semua karena Liu Yanyan yang licik itu. Dengar tapi tak paham. Karena kertas ini salah. Kurang 2. Tian Liang, salahku, salahkan dia. Dia yang fitnah, perintahkan, dan paksa aku. Dasar bajingan kau ngaco. Tian Liang, aku buta mata hati percaya padanya. Maafkan aku. Ku transfer 5 juta. Xiao masih kecil. Ayo rujuk. Aku bersumpah, aku akan lebih baik dari ayah kandungnya. Maafkan aku. Ternyata benar, selain figuran, Liu Yanran dan yang lainnya bahkan tidak tahu ini adalah acara. Kalau begitu, aku harus balas dendam. Balas dendam.
Bujub. Tak pantas. Tian Liang, aku sadar. Kau bukan sadar salah. Kau tahu dirimu hampir tamat. Sekarang, sebagai CEO baru Bluesky Media, umumkan pemecatan Liu Yanran, Liang Bo, dan Zheng Li. Blacklist total mereka. Berhenti. Jangan. Nak, sekarang jelas. Kau terlalu baik hati. Baik hati. Bisnis seperti perang. Bersikap lembut pada musuh sama dengan kejam pada diri sendiri. 6. Apa kru program rasa hukuman untuk mereka terlalu ringan? Tapi aku tak bisa benar-benar kirim mereka jadi makanan buaya Afrika. Dengarkan aku. Nah, jika aku kau, akan kukirim Zheng Li Liang Bo langsung jadi makanan buaya Afrika. Wanita seperti Yanran pantas menderita seumur hidup. Beri mereka. Oh benar. Aduh. Hei kamu, cepat kemari sebentar. Iya, pasti aku selesaikan. Dikerjain kayak beneran tim acara. Kalau beneran bisa kirim mereka ke Afrika buat dimakan buaya, gaji kuku buang. Grup Lantian lagi menggarap film dengan anggaran 500 juta yuan. Asyik. Xiao suka nonton film. Manisnya. Pas banget. Pemeran utamanya Diva Yang Fei Fei. Itu tunanganmu. Tunangan. Apa? Yang Fei tunanganku? Serius ini? Itu kan diva legendaris peraih 5 piala Oscar. Tuan muda punya tunangan. Salah. Wajar tuan muda punya tunangan. Tapi, kenapa aku masih tak rela? Xiao juga butuh seorang ibu, loh. Yang Fei Fei akan kembali. Aku atur dia menemuimu. Baik. Maksud aku, tuan muda, persiapkan diri baik-baik. Nona yang bisa tersinggung nanti. Ya, benar juga. Masuk akal. Baiklah. Tunangan selebriti. Reuni sekolah apa ini tugas baru dari tim produksi? Nanti akan kusiapkan dulu. Tapi aku harus pergi ke reuni dulu. Ya, baiklah. Pergilah, Xiao akan kukawal. Jangan khawatir. Ayo menggambar Xiao. Tuan muda. Gila sama yang Fei. Diva internasional, mana ada yang gak suka? Diva, kalau bukan karena aku asisten tuan muda, apa dia akan suka sama aku? Apa? Xiao, mau gambar apa? Papa sama kakek mau bikin film. Aku mau lihat cerita Ksatria dan Putri. Ceritanya tentang apa? Penjahat culik putri yang sembunyiin identitas. Oke. Oke deh. Nona, pulang sama kami. Serahkan saja, aku tidak akan kembali dengan kalian. Aku salah masuk adegannya. Chu Xiao kan asistenku. Sejak kapan dia jadi nona besar? Maaf, saya terpaksa kasar. Jangan berantem. Langsung berantem aja. Kita salah lokasi syuting ya. Ini kan acara varietas terbalik, bukan film laga. Badan apa? Mulai. Tuan muda. Maaf telah menipumu dan tuan tua. Aku sebenarnya putri keluarga Chu. Putri Chu. Loh, ini alur baru apa lagi? Mana sutradara gila berani ubah-ubah plot tengah syuting? Bunuh dia. Darah. Ini pisau asli. Tak ada kru kamera di sini. Jangan. Aku dalam bahaya.
Putri Cho, waktunya habis. Ikut kami atau keselamatan temanmu ini tak bisa kami jamin. Sial! Siapa berani coba? Dia tak terkait konflik otoritas keluarga Chu. Nona besar, kelulusan Anda sia-sia. Dia mati atau Anda ikut kami. Bawa. Aku ikutlah. Tapi hentikan semua target padanya sekarang. Jipa, rambutnya rusak. Demi nama penerus keluarga Chu, akan kubalas 100 kali lipat basmikan seluruh keluarga mereka. Kalian tahu, aku mampu. Tian, tunggu aku. Pulang. Xiao! Bukan. Apa yang sedang terjadi? Pembunuh. Keluarga Chu. Aku kan sedang syuting acara. Pisau terbang nyata, tatapan Xiao juga nyata. Kuil kegelapan, Putri. Kalau ini bukan settingan kru. Tuan, berhenti. Restoran ini hanya untuk anggota. Tamu luar tidak dilayani, pergi. Aku datang untuk reuni teman sekelas, boleh lewat? Pak, ini satu-satunya hotel bintang 9 di seluruh Binhai. Harus pakai formal, tidak dilayani. Nei, sebelum aku marah, pergi. Lihat dulu penampilanmu, masih berani datang ke hotel kami. Klasik merendahkan orang. Sepertinya acara ini mulai lagi. Coba sentuh aku kalau berani. Dasar kau cari mati. Ini kan playboy kelas kita, Matian Liang. Kok bisa? Lihat dan... Yo! Matian Liang. Penjaga pintu. Jangan-jangan dikira pengemis. Sampai ditolak. Matian Liang, bukan aku ngejek tapi ini kan hotel paling eksklusif di Binhai. Sekalipun hidupmu sulit, sewa setelan bagus buat pamer penampilan dong. Lihat penampilanmu sekarang. Kalau nggak tahu, kira-kira habis bongkar batu di proyek bangunan. Pantas aja istri kabur baru nikah. Zaman sekarang anjing aja dilihat keturunan dan rasnya. Nasib buruk tak selalu salahmu. Dasar rendah. Hei, nasib sial. Nyalahin siapa lagi? Silakan, Tuan Zhao. Ada yang bisa saya bantu? Ini teman lamaku. Lain kali lihat-lihat dulu siapa yang datang. Jangan halangi lagi, paham? Nggak, Tuan Chow. Maafkan saya yang tidak mengenal Tuan Ma sebelumnya. Sudah. Kakak Zhao sudah bicara. Ayo cepat masuk. Semua sudah menunggu. Berdiri seperti pengemis. Berdiri di sini saja sudah memalukan, kan? Ayo pergi, ayo! Cepat, suruh manajermu kemari sekarang. Manajer, ada perlu bicara dengan saya. Saya mau beli hotel ini, kamu berwenang? Hari ini reuni langka teman sekelas. Saya traktir, makan minum sepuasnya. Sampai mabuk. Ayo minum. Tuan Zhao emang tajir melintir. Hari ini, untuk reuni ini, saya sengaja siapkan hadiah kecil untuk kalian semua. Astaga. Ini jam Rolex. Semua untukku. Benar. Ini terlalu berharga. Kak Zhao. Ini tak apapun. Biasa-biasa sahaja.
Ini semua hadiah dari klien produksi massal. Saya tak mampu pakai semua ini. Lebih baik untuk kalian. Kenangan, Kak Sao. Anda terlalu rendah hati. Setidaknya puluhan juta. Jangan nampak macam tak pernah tengok benda mahal. Saya nak bagi tahu semua, Kak Zhao kini mempunyai sokongan grup Ma. Kolaborasi dengan Yang Fevi. Benar kan, Kak Zhao? Sialan. Grup Ma, syarikat media terbesar di dunia. Wah, Kak Zhao ni dah kaya raya sekarang. Fans Yang Fevi global. Ratusan juta. Wah, cuma usaha kecil. Tidak penting. Here, semua dapat bagian. Semua. Ini untuk kalian. Ayo. Aduh, maaf. Sampai lupa sama Tian Liang. Maaf, ini salah saya semua. Ayo, Tian Liang. Saya traktir 1 gelas. Jangan marah ya. Halo, Paman Ma. Aku sudah di hotel, segera temui Tian Liang. Wah, Jaoge. Anda terlalu sempurna. Ini bukan kesalahan Anda langsung. Seperti kata pepatah lama. Celana bagus, kuda bagus. Beberapa orang, meski diberi Rolex asli dan dipakai keluar, tetap dianggap palsu. Siapa yang percaya? Begini saja. Tian Liang, hadiahku memang tak sebagus Zhao-ge. Tapi setidaknya ini beneran. Loh, beda dari barang log abal-abal yang entah dari mana kamu beli itu. Ambil. Dengan ini, bila keluar makan, tak ada yang meragukanmu. Diusir kayak pengemis. Jam gak perlu. Aku cukup suka. Ini di tangan. Apu. Kamu. Ini adalah RM5002 yang diukir dari kristal obsidian. Jam lebih dari 10 juta. Tian Liang pura miskin, ternyata kaya. Bajunya compang-camping, tapi pakai jam seharga 10 juta. Apa beneran nih? Jam ini, edisi terbatas global. Uang pun belum tentu bisa beli. Sukses diam-diam. Tian Liang, dapat duit banyak, kok nggak kasih tahu teman-teman sampai pakai jam mewah begitu? Harus minum lebih banyak. Benar, bos mah. Aku duluan. Kalian jangan-jangan beneran ngira jam di tangannya asli, kan? 3. Cuma Kak Zhao yang punya mata tajam. Kalian pada, jangan-jangan beneran ketipu sama si pecundang ini, ya? Penampilan kumuh macam nih boleh pakai jam 10 pagi jutaka. 6. Aku Zhao Yuchai, meskipun bukan kaya raya, tapi soal jam tangan mewah aku cukup paham. Jam tangan milik Tian Liang itu jelas terlihat palsu. Rikat mil itu pesanan khusus. Mana mungkin dipakai pedagang kaki 5? Dia cuma pura-pura jadi seseorang. Anak konglomerat. Menipu cewek lugu yang tak tahu dunia. Jadi begini, Tian Liang, setelah bertahun-tahun, tetap tak berguna. Sejak masa SMA dulu, saat kau menyatakan perasaanmu padaku, aku sudah tahu kau orang yang tak berguna. Tak sangka pula, lihat dirimu sekarang, dah tua sangat. Masih berani memakai jam tangan palsu pula. Wajar istri lari tinggalkan kau. Tolong dengarkan aku dulu. Menurutku, Tian Liang tidak layak hadir di reuni alumni kita. Dia nih jenis yang hanya tahu menipu dan tidak pernah mau maju. Sungguh aib bagi kelas kita. Benar kata Li Wei, Tian Liang, pergilah sekarang. Benar. Keluar. Tian Liang masih begitu. Tahu kenapa kau dipanggil? Kakak Zhao kami sengaja memanggilmu untuk menghinamu. Tian Liang, waktu SMA dulu, katanya suka adil. Lihat sekarang.
akan kutunjukkan apa itu kekuasaan. Dengar baik-baik, asal kakak Zhao menyebar uang sedikit, kau jadi musuh publik. Seluruh kota. Di hadapanku, jangan bahas ini. Pak Ma, proses transfer hotel sudah selesai. Bapak Ma, ini kontrak mulai sekarang. Anda pemilik tunggal Hotel Bintang 9 di Binhai. Aku tidak salah dengar. Matian Liang beli seluruh hotel ini. Tahu alasan aku membeli hotel ini? Hanya karena jengkel pada kalian. Sekarang juga pergi dari hotelku. Gila, Matian Liang kaya sekali. Cuma buat usir 2 penghina. Dia beli hotel bernilai miliaran ini. Zhao Yuchai pun takkan segila ini. Li Wei, tadi kau suruh pergi. Kau ingin aku keluar? Tidak. Matian Liang. Zhao Yuchai ternyata salah lihat. Jangan kira uang kotormu bisa membuatmu sombong di depan Zhao Yuchai. Kau tahu apa artinya menjadi diva dunia? Kamu dengar ya? Partnerku yang Fei Fei, diva dunia, tinggal beri komentar online. Kamu ini, hotel kacau ini akan dibombardir penggemar global yang Fei Fei sampai tutup. Percaya tidak? Zhao Yuchai. Aku saja tidak tahu penggemarku sehebat itu. Aduh. Ini. Yang Fei Fei. Astaga, beneran yang Fei Fei. Nyari apa ke sini? Dia pasti datang demi Zhao Ge. Lihat, ini baru koneksi kelas atas. Orang kaya pun cuma bisa sok jago di depan rakyat biasa. Kalangan elit sejati selalu butuh koneksi. Dengan dukungan Yang Fei Fei, cukup satu kata dari Zhao Ge, orang tak tahu diri langsung hancur total. Yang Fei Fei, kok repot-repot datang sendiri? Apa kita akan bahas detail program hiburan berikutnya? Urusan kecil. Cukup telepon atau minta asisten menyampaikan. Kan bisa. Jangan repot-repot yang diva mencariku. Aku dengar di depan pintu. Kau ingin aku menipu penggemarku agar memburu Tuan Matian Liang di dunia maya? Benar kan? Haha. Yang diva, ini salah paham. Jangan salah tangkap. Iya, Ina. Matian Liang ini, dia terlalu jahat. Yang diva, silakan lihat kami semua teman sekelasnya. Dengan tulus kami mengundangnya untuk ikut reuni kelas. Tapi dia pura-pura miskin, tipu kami. Dia menghina kami, yang diva. Bicara soal moral. Sungguh keterlaluan. Benar, Yang diva. Matian Liang benar-benar seorang munafik dan penipu sejati. Sejak belasan tahun lalu, saat sekolah dia sudah seperti ini, sekarang malah semakin parah. Yang Tianhou, Anda juga dengar itu. Matian Liang itu benar-benar sampah masyarakat. Begitu rupanya. 8. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Tunanganku. Tidak salah dengar. Yang Tianhou Bilang. Matian Liang tunangannya. Tidak mungkin. Dia hanya pecundang yang baru menikah sudah hancur. Mana mungkin tunangan bintang top? Yang Tianhou, kamu. Apa barusan? Aku lupa kasih tahu. Matian Liang memang tunanganku. Yang mau segera menikah itu loh. Bukan. Memang diva internasional,
Langsung masuk karakter. Ternyata tunanganku punya bakat tersembunyi. Masih bisa tenang meski dikeroyok banyak orang. Tetap stabil seperti ini. Faye, rekan kerjamu kayaknya kurang kompeten deh. Tak apa sayang, dia bukan milikmu lagi. Yang Diva, lihatlah usahaku yang begitu panjang untuk grup Ma ini. Ampunilah aku sekali lagi, meskipun ini sudah lama terjadi. Memaafkanmu. Kamu salah minta maaf ke orang. Aku yang salah. Aku yang salah. Semua kesalahanku, maafkan aku sekali ini. Aku bisa memaafkanmu. Bawa anak buahmu. Telanjang. Teriak di jalan aku penjual jam palsu 100 kali. Barulah kuampuni. Ini. Jangan. Janganlah. Selamat siang, Yoyo. Selamat ulang tahun untukmu. Bahagia. Berkeley. Gara-gara kamu. Aku mungkin sedih sekarang. Bukan Ultraman yang lihat jam atau tekan jam. Sial. Pengawal barang. Dasar. Tadi dia ingin membunuhmu. Kok kamu maafkan begitu saja? Aku yang memaafkannya, bukan kamu. Dia ganggu tunangan kamu. Nggak nyangka. Ternyata kamu jahat. Aku ke toilet dulu, nanti ketemu lagi. Tian, aku tadi salah. Aku rela jadi istri kedua asal kau maafkan aku. Aku tak akan merebut atau bocorkan ke yang Tianho. Tian, bukannya kau suka padaku. Aku rela jadi istri kedua. Berapapun anak yang kamu ingin punya, aku siap. Shuai pernah dengar pepatah ini. Jangan petik bunga liar. Ditentang banyak orang, tetap tenang. Digoda wanita cantik, tak tergoyah. Ternyata calon suamiku sangat hebat. Berani goda pacarku di depanku. Kau benar-benar nekat. Detan! Aku tak ingin lihat wanita ini lagi di Binhai. Siap. Sudah. Sekarang, kita bisa makan berdua saja tidak? Tunanganku. Hormat besar. Fei, benar-benar kamu? Sudah pulang kapan? Ini siapa? Wan Ji. Mari saya perkenalkan. Madian Liang. Tunanganku. Apa? Tunangan? Fei, apa-apaan ini? Aku ngejar kamu bertahun-tahun. Sekarang kau nikah sama dia. Keluarga Wang. Bukan mainan. Kakek, film ayah bakal penuh bintang. Haha, pasti dong. Suka bintang besar, Xiao. Xiao tidak punya idola. Si kecil suka ayah. Xiao ingin ayah jadi bintang besar. Bagus, hahaha. Iya, sayang. Tapi jadi bintang harus bisa nyanyi, dance, dan acting. Main piano juga. Sayang mau lihat papa main. Bagus, hahaha. Kakek, lihat. Wah, gambarnya keren banget. Hahaha. Yang Fei, kamu harus jelaskan semuanya hari ini. Atau, jangan salahkan aku. Kamu tuh lucu banget. Kamu siapa sih? Kenapa harus aku yang jelasin? Pacar kamu. Kita pergi. Matian Liang ya. Aku tantang kamu duel. Jika pria, berdirilah. Aku akan. Kru acara akhirnya ganti skenario. 2.
Mau apa lombanya? Kebetulan. Hari ini guruku, maestro piano dunia, Maestro Richard, ada di sini. Ayo adu piano. Pakai Maestro Richard sebagai juri. Wang Zi, kau keterlaluan. Kau murid ahli piano, Tian Liang tak pernah pegang piano. Kamu tak berani. Pak, jangan terima tantangannya. Oh, tak berani. Tian Liang, Paman Ma bilang kau belum pernah belajar piano sama sekali. Dia murid dari ahli piano, jangan setuju. Aku paham. Yang Tianhou, aku paham maksudmu. Untuk acaranya, harus disetujui ya, santai. Aku akan ikuti. Baik, aku setuju duel. Kau tahu diri. Ma Tian Liang, kenapa kau setuju? Apa kau sengaja ingin kalah karena meremehkan tunanganmu? Fei, nantikan pertunjukan hebat. Guru, nanti saya andalkan Anda. Fei, perhatikan. Aku pasti akan merekam semua keburukan tunanganmu. Kok enggak? Agar semua lihat. Fotografer siap. Tampaknya, kru acara sudah siapkan semuanya. Aku tinggal main asal-asalan nanti. Tampaknya semua telah hadir. Kuumumkan lomba. Mulai. Fei, kubuktikan padamu. Siapa pantas jadi pasanganmu? Tuan Wang memang murid Master Richard sejati. Lagu Flight of the Bumblebee-nya sempurna. Pasti, dia salah satu 4 pangeran ibu kota. Ganteng, keluarga kaya, dan jago main piano. Mana ada yang gak suka? Lihat bajunya compang-camping, kayak pengemis jalanan. Dia itu, pantas main piano di depan Master Richard. Nanti, dia ada di depan Ratu Yang. Dia yang suka pamer muka, nanti pasti malu berat. Giliranmu. Tian Liang, kau sungguh mengira keberadaanku di hotel ini kebetulan? Sejak kau balik ke keluarga Ma, aku sudah selidikimu. Kau tak bisa main piano. Mau rebut Fei. Pimpe. Lihat pengemis itu, duduk tak beraturan, tangan tidak tahu kemana. Turun, Tian Liang. Jangan memalukan. Sutradara, semua ada di tanganmu.
Kita semua salah rupanya. Matian Liang, maestro piano sejati. Di depan Matian Liang, permainan Tuan Wang. Sungguh lelucon. Dunia piano Tionghoa kita. Akan muncul lagi seorang maestro piano yang tiada duanya. Tian Liang. Mustahil. Sudah kuselidiki, kau tak bisa. Macam mana kau buat semua ini? Mustahil, mustahil. Tian Liang, pianismu setara maestro dunia. Katanya kau tak bisa main piano. Ini rahasia. Fei dan kamu yang di belakang, tolong hentikan pertanyaanmu, nanti rahasianya bocor. Ini pasti rekayasaku, piano dibisukan, lalu diputar rekaman. Apa Matian Liang jenius? Cuma lihat orang main, langsung jago. Fei, kamu benar-benar mendapat harta karun. Jangan sampai lepas, pegang erat-erat tunanganmu. Mustahil. Adakah rangkaian perisikan keluarga Wang kami salah sebelum dijumpai Ma Guohao, Tian Liang ini? Selalu yatim piatu. Mungkinkah di balik Tian Liang ada kekuatan yang lebih besar dari keluarga Wang kita? Benar. Pasti begitu. Di sinetron selalu begitu. Pasti ada pihak kuat, makanya intel kami salah. Itu sebabnya kecerdasan saya salah. Tuan Ma, aku salah, tak pantas melawan Anda. Ini bisnis keluarga Wang di Binhai senilai 1 miliar. Tanda penyesalanku. Ampunilah keluarga Wang. Astaga, kamu ini hanya figuran. Kenapa malah nambah adegan? Ini skrip dari mana? Aku tak pernah mau balas dendam. Falau, sudah sadar. Baiklah, demi nama Fei, kuampuni kali ini. Terima kasih Tuan Ma. Bila. Ternyata Matian Liang orang besar. Sampai buat Tuan Wang minta maaf. Aduh mulutku. Berani menista Tuan Ma. Sial. Aku benar-benar sial. Mulut sialan ini. Tuan Ma, kami buta mata. Kami benar-benar buta mata. Kami sungguh-sungguh buta mata. Orang-orang ini gila. Ini bagian skrip. Tian, ayo kita nikah. Supikya, tak perlu menunggu sampai tunangan. Langsung daftar nikah saja. Daftar. Yang Tianhou. Terlalu mendadak. Tenang dulu, dong. Apa ini kah? Dijodohkan? Wah, acara ini berani banget. Jodohkan dengan bintang internasional. Apakah ini yang diminta hati nurani? Apakah ini permintaan Paman Ma? Paman Ma memang pernah bilang, jika kita cocok, langsung menikah agar Xiao punya keluarga yang utuh. Benar. Betul. Oh, kalau begitu, lebih baik kita daftarkan dulu. Kru pasti cuma mau kita pura-pura menikah. Yuk pergi. Oh. Xiao, ceritakan isi lukisannya ke kakek. Putri diculik penjahat, tapi berjuang demi pendekar. Dengan usaha keras, akhirnya jadi orang hebat. Lalu, Putri akhirnya bisa menemui pendekar. Tapi pendekar sudah bersama orang lain. Oh, kakek paham. Sambut pemimpin baru. Mei, kita benar-benar masuk. Ini kan cuma nikah palsu. Kenapa diva internasional ini mau benar-benar nikah denganku? Tian Liang, tenang. Paman Ma sudah ceritakan tentang Xiao. Aku akan jadi ibu yang baik. Kalau kamu ingin, kita bisa punya satu anak lagi. Teman Xiao. Iya. Hei cantik, kenalan ya. Waduh, dia mirip banget. Yang Fei, sang diva internasional. Ngaku loh. Sudah di kantor catatan sipil, jelas mau ambil surat nikah. Ngomongnya tanpa mikir. Yang Fei kan diva top. Diva super dengan fans miliaran orang. Masa nikah sama
Pecundang gini? Bajunya murahan semua. Panas-panasan, nggak punya mobil. Mana mungkin yang Fei mau sama dia? Berarti ini kesempatan kita. Bodinya wow. Bila dia pergi nanti. Tian Liang, tunggu sebentar. Sini. Kan aku bilang, mustahil aku menikahi diva internasional. Figuran aja dateng. Hei, cantik. Badanmu luar biasa begini. Kenapa malah buang-buang diri sama pecundang ini? Ayo, kita tukaran kontak. Kamu mau tas yang mana? Bisa lebih tajam, Kak? Cabut omonganmu. Minta maaf ke Doi sekarang. Kalau tidak, Siap-siap terima surat somasi dariku. Yang Fei. Benar yang Fei? Benar yang Fei? Gila apa? Mana mungkin dia yang Fei? Yang Fei. Benar yang Fei? Nggak salah lihat. Diva super dengan fans miliaran orang. Kok mau nikahi pecundang? Nggak mungkin. Bukan yang Fei. Pilih pecundang seperti ini. Lebih baik pilih aku saja. Baik, nak. Betul, yang Fei. Kamu mau menikah dengan pecundang macam ini? Ulangi, segera minta maaf pada kekasihku. 2. Kekasih. Yang Fei. Kamu benar-benar mau menikah dengan pecundang ini, bukan yang Fei. Pecundang dekil begini. Pilih dia. Mending pilih aku. Betul. Wei, yang Fei. Kamu serius mau menikah dengannya? Dia tidak layak untukmu. Memang tidak layakmu. Tian Liang, aku pulang. Fiao. Kamu, syutingmu belum selesai. Sudah kuduga sutradara tak mungkin tiba-tiba memberhentikan pemeran utama. Ternyata adegan lanjutan. Kau menjauhlah dari tunanganku. Kau yang Fei, memang kelihatan genit. Aku tak paham kenapa Paman Ma memilihmu untuk Tian Liang. Jangan-jangan hanya karena kau bisa akting. Paman Ma pilih aku karena aku luar biasa. Kalau tidak, kenapa bukan kau? Nggak pilih aku. Itu karena aku menyembunyikan identitas. Tian Liang, aku pewaris Chu, salah satu 4 besar ibu kota. Asal kau nikahi aku saja, semua milik Chu jadi milikmu. Astaga. Sutradara memberi Xiao identitas mentereng demi adegan dengan aktris internasional. Tian, jangan dengarkan dia. Setelah menikah, kau mau ratu, peri, atau siswi? Biar ku tunjukkan yang gila itu aku atau dunia ini. Kenapa dua wanita cantik ini berebut menikahi si pecundang? Bahkan dengan harta warisan. Masih goda pakai seragam. Pecundang macam apa bisa bikin dua cantik berebut? Ini pasti akting. Ya akting. Nona, aku bukan mau mengatakan pecundang ini tak pantas sama kalian. Iya dong, bunga indah ditancap di kotoran sapi. Sadarlah. Daripada dia, mending pilih aku. Bukan sombong. Biar saya perkenalkan diri. Saya Lin Mi. Pemilik media terbesar di Binhai. Sedang kerjasama dengan Grup Ma. Pernah dengar Grup Ma? Grup media terbesar di dunia. Penguasa Hollywood. Yang Fei. Dan nona cantik ini jika mau menikah denganku. Aku janji perkenalkan kalian ke Grup Ma. Pecundang begini. Jauh di bawahku. Diam. Sekarang juga minta maaf pada kekasihku.
Atau kau dan perusahaan ayahmu akan hilang dari Binhai. Dua cantik. Aku hanya peduli pada kalian. Jangan sampai buta karena si pecundang ini. Xiao, Fei, santai. Biarkan aku lepaskan tangannya. Pecundang seperti kau, jangan sentuh mereka, lepaskan. Satu telepon, percaya. Satu panggilan telepon, kau langsung menyesal. Telepon lagi. Pecundang. Kau kebanyakan baca novel ya? Kira-kira dirimu pejuang sakti? Aku peringatkan. Cepat pergi dari Binhai. Kalau kau ganggu dua nona cantik itu lagi, tunggu saja. Bangsawan palsu. Apa yang kau lakukan? Berani kau. Nomor 222.130 hancurkan semua bisnis kita. Tunggu dulu. Putra mahkota grup mah, benar? Wah, jeli juga. Aku cuma inspeksi diam-diam. Ada masalah apa? Tuan Ma, maafkan kebutaanku. Aku pantas mati. Minta maaf. Tuan Ma yang murah hati. Kasihani kami. Bisa saja. Tapi, aku pakai baju sobek. Mobil pun nggak punya. Gimana dong kalau diejek orang? Waduh, kalian memang profesional bayaran tim acara, langsung paham maksudku. Tapi ini kan cuma untuk efek hiburan. Jangan marah ya bro. Dua cewek cantik. Acara sudah selesai, pulang saja. Tian Liang, kamu mau nikahin siapa? Aku atau si genit ini. Hari ini kamu harus memilih. Sutradara dan penulis. Kalian ini mau bunuh aku? Ini ada CIO cantik berhati dingin. Ada diva nasional yang kaya. Pilih siapa-siapa tetap mati, kritik penonton. Tenggelamkan aku. Apu. Angkat telepon dulu, hai. Siapa tuh? Aku Tian Liang. Tian, ini aku. Dengar ya, setelah ibumu tiada, aku cari jawaban. Ayah yang tak becus ini Harus menebusnya. Investasi 10 miliar. Bangun pusat film Asia terbaik. Di kampung ibumu. Ulang tahun Bibi sebentar lagi, wakili aku pulang sendiri. Pastikan keduanya selesai. akhirnya bebas. Telepon ayah palsuku kebetulan sekali. Tapi proyek film 10 miliar dan ulang tahun Bibi. Sutradara mau kasih tugas baru. Sampai bisa membujuk bibiku. Lebih baik daripada harta dibagi. Boleh. Katanya ayah palsuku sudah kirim tim ke Pak Kepala Desa. Proyek film nanti saja setelah koordinasi selesai. Aku ke rumah Bibi dulu. Xiao, ayo. Kita jenguk nenek Bibi. Ayah. Bibi Tian Liang yang membesarkannya. Nanti aku akan tunjukkan yang terbaik di depan Bibi. Asal bisa dapat dukungan Bibi, menikah dengan Tian Liang pasti terjadi dengan sendirinya. Bapak Ibu, hari ini kau harus pindah. Tidak ada pilihan. Kalau tak mau pindah, bakar habis kandang babi ini. Jangan mimpi. Jangan usik. Lepaskan. Cepat serahkan. Lisan, jangan sentuh Bibi tangan kotor. Bawa Xiao masuk dulu.
Nephew. Oh, rupanya kau. Ini Matian Liang, burung emas desa kita yang terbang tinggi. Kok bisa? Bisnis kotamu sampai hancur. Pulang malu-malu mau ngemis. Dasar lisan. Selagi aku masih sabar, bawa kawananmu. Anya. Lisan memang anak kepala desa. Sejak kecil kita tidak akur. Tapi masa dia berani ganggu rumah tante? Apa ini settingan acara lagi? Dasar sampah, sekarang justru berani sombong di hadapanku. Dengar ya, nak. Suruh Tante Li kasih sertifikat rumah. Bayar 10 juta. Jika tidak, aku akan bawa orang dan bakar tempat kumuhmu itu. Sampai Tante tak punya rumah. Tante, tenang. Ceritakan masalahnya. Mau rumah itu buat apa? Salah mereka. Katanya ada perusahaan besar, entah namanya Grupma, mau bangun studio film di desa kita pakai 1 miliar. Tanah pusakaku dipandang tinggi, malah cuma mau kasih 100.000 untuk ambil alih. Kutolak, malah tiap hari merusak. Berani rampok langsung. 1 miliar? Bukan 10 miliar. Kok desa dapat sedikit? Main paksa seperti preman. Kelompok lisan. Beraninya korupsi 9 miliar. Lisan, katakan sekali saja. Rumah ini segalanya bagi bibiku. Siapa ganggu, aku lawan. Tahu diri, Enya. Matian Liang, anak yatim tak berguna. Kak Li masih mau bicara itu baik hati, lancang lagi, kuhajar kau. Kak Tianyu, Buat apa marahin sampah? Ku dengar si pecundang ini ditipu Liu Yanran sampai miskin, tinggal baju saja. Pel! Akhirnya minta tolong si tua bangka. Minjem sana sini nutupi aib. Sampah ini mukulnya noda tangan. Matian Liang, ku beritahu. Proyek Grupma ditangani sepenuhnya oleh Kak Li. Melawan Kak Li sama saja melawan seluruh desa, iya kan? Setuju? Saudara-saudara. Grupma akan menginvestasikan 1 miliar ke desa kita. Loh, rezeki besar tiba-tiba datang ke desa kita. Lihatlah Matian Liang ini berani-beraninya menghalangi. Rencana pembangunan merugikan kita semua. Hajar dia, penghalang rezeki. Ajar, Matian Liang. Kulihat, aku bisa membunuhmu di sini. Tanpa ada yang berani protes. Lisan, kau dipanggil main peran preman sungguhan, pas banget sih. Aku hampir memberimu patung Oscar. Pendukung terbaik Oscar tahun ini harus jadi kamu. Kalian tak tahu malu. Matian Liang dikhianati karena kebajikannya. Kalian, menyalahgunakan kekuasaan lebih hina dari binatang. Apa hak kalian berkor? Kalian ini seperti katak menguap. Berani bicara besar. Aku di sini, siapa berani sentuh? Hei, Matian Liang. Tak kusadari. Kau menyembunyikan 2 bidadari. Dapat keberuntungan dari mana? Di mana kau dapatkan gadis secantik ini? Tubuh dan wajahnya. Gila, Bang Li. Kita harus dapatkan mereka berdua. Bertiga bersenang-senang 3 tahun. Bang Li, buruan. Setelah rebut rumah ini, bawa pulang 2 wanita itu. Malam ini, 3 kesatria lawan 1 macan. Hei. Kalian berdua cantik begini, malah membela sampah begini. Aku bikin kalian. Senang-senang. Aduh, mati aku. Geblak. Berani mukul. Beda. Ajar. Katanya jagoan, ayo maju. Lisan beneran. Aktor beneran, aku serius. Kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Tidak bisa lawan bertiga. Kabur cepat, biar aku tahan mereka. Telat. Kalau hari ini aku tidak habisi kau, aku bukan Li. Jangan ganggu ayahku. Dia superhero. Fei Fei Xiao Xiao, jaga Xiao Xiao. Bibi, tenang saja. Tian Liang lawan 10 sendiri.
3 orang sampah ini tak sampai 1 tangan Tian Liang. Oh, serang dia. Serang dia. Nah. Baik. Kalian sampah berlagak 3 pahlawan Fifth Elbu. Kok Tian Liang jadi sehebat ini? Bawa pisau. Cepat masuk. Cepat masuk. Jangan dulu. Bibi, ayo masuk juga. Direktur Show, santai saja, Pak. Semuanya sudah saya atur. Tinggal nunggu investasi grup Ma. Jangan panik, Pak Li. Putra Direktur Ma sedang diutus. Nanti setelah inspeksi, langsung mulai. Pak Desa, kakakmu ribut dengan Matian Liang. Ayo. Mohon maaf, Pak Joe. Ada sedikit masalah di sini. Silakan minum, saya cepat balik. Menurut direktur, putra direktur sedang berkunjung. Dia itu calon pewaris utama grup loh. Wajah ini harus diraih. Nah, tak kusangka. Pergi ke kota sebentar, langsung jadi petarung. Kuhabisi kau. Kalau berani, maju. Habisi dia. Serang! Nanti kamu pilih aku aja. Lisan, ini sedang apa? Pak, kenapa Bapak kesini? Apa? Dia nolak proyek, kubujuk pakai ancaman. Pak Kepala, tak tahu. Matian Liang dan si tua itu ngotot nolak direlokasi. Mereka putus rezeki kita semua. Iya benar, Pak Kepala Desa. Sima benar-benar kurang ajar sampai Lisan ambil pisau untuk mengancamnya. Matian Liang, kau yang nolak. Betul. Aku nolak. Ini ikat Matian Liang dan Li Cui Mei yang berada di belakangnya. Kata apa? Tulia. Atau mau duit atau enggak? Uang utang judimu 30.000 berbunga. Sudah mencekik. Masih mau hidup? Xiao Lao Liu. Mas kawin gadis Liu dari desa tetangga. Sudah kau kumpulkan? Atau kau mau jadi jomblo seumur hidup? Lidah tahu. Kau masih mau beli rumah untuk anakmu di kota atau tidak? Sudah berapa kali kukatakan, penolak penggusuran. Jangan urusi sendiri. Kalau sampai grup Ma tahu soal ini, kau masih mau jadi penanggung jawab proyek ini. Tapi ayah harus apa? Sudah kubilang, menghalangi rezeki orang adalah bunuh. Kau bisa gunakan kata-kata. Suruh warga yang bertindak. Warga sekalian, ikat Matian Liang, bawa ke balai desa, suruh dia mengaku di depan leluhur. Tanya dia masih berani halangi rezeki warga atau tidak. Kepala Desa Li benar. Jangan sampai dia gagalkan rencana. Ikat dia. Ikat dia sekarang. Matian Liang, kau jago berkelahi kan? Berani lawan seluruh desa. Aku lihat hari ini kamu mau kabur kemana dari halaman ini? Apa? Kalau kekayaan seluruh desa itu hasil menindas orang lemah dan menghina sesama demi uang sambil melupakan nurani. Aku Matian Liang. Aku akan melawan kalian sampai titik darah penghabisan.
Matian Liang. Dasar kurang ajar. Rekan-rekan, serbu. Bunuh dia. Berhenti. Sudah cukup. Kepala Desa Li. Kalian ini mau apa sih? Tuan Chang, ini salah paham. Begini. Haha. Begini kejadiannya, Tuan Zhou. Saya dan ayah, kami temui Matian Liang dan Li Cui Mei bahas penggusuran. Akhirnya mereka berdua tak tahu terima kasih. Tak mau kerjasama, malah pukul kami. Benar, Tuan Zhou, saya saksinya. Wajah saya bengkak dipukul Matian Liang. Zhou Sheng, jawab. Kau yang mengatur proyek ini, kan? Masih mau kerja? Dasar Matian Liang, anak haram. Jaga omonganmu. Berani bicara ke Tuan Zhou? Matian Liang ini benar-benar semena-mena, Pak Zhou. Dengar ucapannya. Sok jadi chairman grup Ma. Matian Liang, kau sudah tamat. Musuhi warga dan utusan dari grup. Sekarang bagaimana kau bisa selamat? Diam semua kalian! Tuan Muda Ma, ini semua salahku. Aku gagal merencanakan pembongkaran hingga memicu pemaksaan transaksi. Ini semua salahku. Biar putus saja. Anda tidak salah. Dengarkan baik-baik. Tuan Matian Liang ini adalah anak tunggal Ma Guohao dari grup Ma. Hah? Sekaligus penanggung jawab tertinggi. Dari Ma untuk film ini. Matian Liang, anak tunggal grup Ma. Tidak mungkin. Kita celaka. Kita ganggu orang salah. Menyinggung grup Ma. Benar-benar akhir bagi kita. Zhou Sheng, kau hebat sekali. Rencana investasi 10 miliar kau ubah jadi 1 miliar. Berani minta seenaknya? 110 halaman. Berikan aku kesempatan, berikan aku kesempatan, berikan aku kesempatan, Tuan Muda Ma. 10 miliar. Tidak mungkin. Seberani apapun aku, tidak mungkin aku menilai 90 miliar. Aku selalu promosi investasi 100 miliar. Ya, dia. Dia yang urus warga. Urus rencana pembangunan. Tuan Ma, aku salah. Aku hina. Aku sombong. Aku telah berbohong bahwa investasi hanya 10 miliar. Saya mohon belas kasihan Anda, Tuan. Tian. Tidak. Tuan Ma. Tuan Ma. Bodohnya anakku. Dia rakus buta. Mohon ingat kita sesama warga. Kasihanilah aku yang sudah tua renta ini. Maafkan anak saya sekali ini. Pembongkaran. Kerjasama penuh. Pasti kerjasama. 100 miliar kami. Tidak akan takut. Warga sekalian, kalian dengar semua. Jadi siapa yang harus minta maaf di kelenteng? Anak saya akan bawa dia ke kelenteng. Minta maaf di depan leluhur. Saya diam. Diam saja kalau tak mau penjara. Hahaha. Tuan Muda, apa pendapat Anda? Urusan hari ini nanti saja. Bibi ulang tahun. Saya harus rayakan dulu dengan Bibi. Baik, akan saya atur. Tian Liang, tak perlu hotel. Cepat jelaskan semuanya padaku. Kok bisa kau tiba-tiba jadi putra sulung grup Ma? Bibi, kru acara tidak kasih tahu. Apa? Kru acara bilang. Baby, perkenalkan. Saya yang Fei Fei, bisa dipanggil Fei. Saya seorang aktris. Sedikit terkenal. Saya lumayan dikenal. Ini hadiah ulang tahun untuk Anda. Terima kasih. Hah, cuma kalung biasa bernilai jutaan. Berani-beraninya. Tante, perkenalkan. Sekretaris Tian Liang.
juga pewaris keluarga Chu, salah satu keluarga besar Sanjing. Ini hadiah saya. Hotel dan villa. Jangan. Chu Xiao, jangan lancang. Tante, ini villa yang saya beli di Paris untuk Tante. Tantemu, ini rumah tradisional di Sanjing untukmu. Jangan keterlaluan. Sudah, jangan bertengkar. Ini hari ulang tahun Tante. Santai, jangan panas, Nungta. Tian Liang, yang mana pacarmu, satu atau dua? Tante, jangan tanya hal seperti ini di saat begini. Tian Liang, kamu harus pilih siapa? Ya, pilih aku atau dia. Aku netral aja. Jujur, sutradara, kalau Yang Fei, diva internasional, dan Chu Xiao, wanita karismatik S, benar-benar suka aku. Tapi ini kan tidak benar. Dasar! Astaga, kau benar-benar bodoh. Hai kalian. Ayah itu bodoh. Nak kecil, kamu ingin dipukul pantatmu karena berani bilang ayah bodoh. Bercanda kok. Sini. Makan. Setelah jadi kenyataan, pasti Tian Liang memilihku. Aku kenal. Kamu, diamlah. Fei Fei, dengar baik-baik. Tian Liang pacarku, jangan ikut campur. Xiao, akulah pasangan Tian Liang. Baik. Sejauh ini, siapa lebih cepat? Tian. Tante Xiao, Tante Fei Fei, kalian sedang apa? Tian Liang, coba kau pikir. Jangan-jangan kau salah sangka. Ini bukan reality show. Ayo, silakan duduk. Hari ini, Paman Li, akan kujelaskan secara terperinci rencana relokasi desa ini. Jangan khawatir. Kami pasti akan mendukung relokasi oleh grup Ma. Yanran, kok kamu di sini? Matian Liang, jangan kira cuma grup Ma yang mau bangun desa kita. Dengar ya, Bos Hu ini juga mau bangun desa kita. Lisan, kurang ajar. Bicara tidak jelas, cepat tutup mulutmu. Desa kita sudah kontrak dengan grup Ma. Fah, memang kompensasi Bos Hu tidak sebanyak grup Ma, tapi Bos Hu janji, selain ganti rugi, ada bagi hasil 500 juta. Apa? Serius kamu? Tian Liang, tak kusangka ketemu kau. Langsung saja, aku tak ada waktu. Tian Liang, aku benar-benar minta maaf. Dama, Tidak mungkin. Kamu, masih mau bahas ini? Tak perlu. Matian Liang, aku pernah kendalikan kau. Bisa lagi kedua kalinya, jangan harap bisa kabur. Tian, Paman harus minta maaf padamu. Rencana pembangunan ini, desa putuskan. Tidurlah. Kepala Desa Li, apa maksud perkataanmu itu? Komandan Li, anakmu bawa banyak orang, sedang main apa ini? Tian. Tenang. Warga desa ini punya pendapat. Kami mau diskusi serius dengan penanggung jawab. Bagaimana? Diskusi serius. Minta naik harga.
Grup Ma jangan coba-coba tipu kami. 50.000 per meter. Anggap kami pengemis. Orang kaya seperti Anda. Sisa receh saja lebih dari ini. Benar. Lihat properti luar sudah melonjak. Area kami sebentar lagi jadi kota film. Sangat berharga. Harus 100.000 per meter. Dan setiap orang dapat 1 unit full renovasi di dalam ring road 3 tidak boleh kurang. Betul. Kalian serakah sekali. Mirip perampok. Dalam kontrak tadi semuanya sudah tertulis jelas. Kalian tidak tahu malu. Yang saya tahu, kompensasi grup Ma mengacu pada pusat kota tingkat 1. Biaya relokasi akan naik 15%. Ada biaya relokasi, kompensasi tanaman, dan bonus tanda tangan cepat. Kalau dihitung, nilainya berkali-kali lipat lebih tinggi, masih minta tambah. Bedah. Pokoknya minta naik. Ayo, 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 ayo. Nona yang ini, orang kota. Hitungan sangat rinci. Tapi hitungannya tidak bisa begitu. Kami dari dulu di sini, akarnya di tanah ini. Feng Shui, tanah ini, tak bisa dinilai dengan uang. Grup Ma. Sedikit saja yang bocor dari celah jari-jari mereka, cukup untuk membuat warga hidup layak. Warga cuma minta kenaikan yang wajar, demi hidup lebih baik. Itu hak kami. Tian, kamu kan dari desa kita. Jangan sampai kau berbalik melawan kami sendiri. Belalah warga desa. Benar. Matian Liang, sekalipun kini kau sudah jadi tuan muda grup Ma. Jangan lupa daratan. Kami yang mengurus segala urusan pemakaman saat ibumu wafat. Sekarang jadi tuan muda, kau ingin menindas kami, rakyat desamu sendiri? Benar. Tidak ada kenaikan hari ini. Proyek ini batal. Betul. Ternyata mereka cuma mau memeras aku dengan alasan moral. Pintar. Kau beli mereka. Tahu beli warga desa. Sekarang, proyek ini akhirnya milikku. Tanpa dukungan Anda, Tuan Wu, rencana saya takkan pernah berhasil. Tua bangka, hanya demi bisa menjadi istri di grup Ma. Lu gue nggak bakal peduli. Tian Liang, dengar nggak? Ini warga yang minta naik harga. Sekuat apapun grup Ma, harus mengalah ke warga desa. Semua. Ini kontrak yang ditandatangani. Dari awal sudah disepakati. Secara hukum, grup Ma berhak tidak naikkan harga. Hukum sampah. Pon, di desa Li ini, kami yang kuasa. Kami yang berkuasa. Ngerti nggak? Tahu artinya kami berkuasa. Kami berkuasa. Lihat nih. Hilang. Kontrak hilang. Laporin gue sana. Laporin warga desa. Kami nggak akui, berani laporin. Warga desa. Matian Liang ini. Jadi tuan muda keluarga Ma sudah meremehkan kami warga desa yang miskin. Belum lagi. Mau beli tanah warisan kami dengan uang kotor itu? Apa kalian setuju? Harus kita usir dia. Dia dan bibinya yang mengganggu. Usir semua. Usir mereka sejauh mungkin. Aku mau pegang tanganmu. Kalau kamu pegang tanganku, aku nggak akan pergi. Makan Aku punya ide nih. Jangan rekam. Matian Liang. Jadi tuan muda grup Ma pun tak ada gunanya. Toh akhirnya kalah di tanganku juga. Sekarang kau bisa apa? Keluarganya kaya. Oh, iya. Aku sangat hebat. Baiklah. Ini tindakan melanggar hukum. Kalian semua benar-benar gila. Kita pergi. Tunggu. Matian Liang, masih belum terlambat. Kalau kau mau menikahiku, aku bisa selesaikan masalahmu.
Hantu saja mau jadi kekasih si tua bangka itu. Tujuanku hanya satu, yaitu menjadi nyonya muda dari grup Ma. Proyek ini gagal. Kau bisa jelaskan pada ayahmu. Bahkan hak warismu bisa dicabut. Matian Liang, ini investasi miliaran. Kalau kau gagal, ayahmu yang kaya raya pasti anggap kau sampah. Hak warismu hilang. Ada orang tidak? Jangan mimpi. Sekalipun hak warisku dicabut, aku takkan menikahimu. Kau, jangan tolak kesempatan baik. Kalau lewat dari sini, takkan ada lagi peluang seperti ini. Kau. Pak Bu. Wah, Pak Wu. Anda benar-benar penyelamat desa Li kami. Setuju saja. Tanda tangan kontrak sekarang. SDM dan lahan siap. Dijamin puas, tak perlu khawatir. Jadi begitu. Tak heran warga berani melawan. Ternyata sudah lama cari pelindung kuat. Liu Yanran, kamu lagi. Wu kasih spekulan tanah yang baru kaya. Berani saingi kamu. Dia cari mati. Tian Liang, tenang. Aku yang akan menghajarnya. Wah, masih di sini. Matian Liang, apa kau pikir hanya keluarga Ma yang punya kuasa di dunia ini? Lihat tuh Pak Wu di dalam. Dia yang berkuasa, semua permintaan bisa dipenuhi. Harga 100.000 per meter, bagikan rumah untuk kami, tidak masalah. Dengar baik-baik Matian Liang, bawa uang kotormu dan inyahlah. Dari kini, desa Li Tak ada tempat untukmu. Bawa orang tua bangka dan bibimu yang menyusahkan itu. Pergi jauh dan jangan kembali. Kalian pikir Tian Liang mau peduli dengan desa kecil yang penuh keserakahan ini? Kami harus pergi. Tapi hari bahagia seseorang, seperti belalang musim gugur, tak akan lama lagi. Hei, kerjasama batal. Kepala Desa Li, maaf sebelumnya. Kerjasama batal. apa? Direktur Wu, ini bagaimana bisa terjadi? Tadi kita sudah sepakat kok. Ayah, apa maksudnya? Kerjasama dibatalkan? Pak Li, Direktur Wu bilang apa? Proyek batal? Cepat jelaskan. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Direktur Wu tiba-tiba terima telepon lalu. Kontrak batal. Kalau hari ini tidak memberi penjelasan, kalian berdua takkan bisa keluar dari sini. Kacau betul. Wah, iya. Tian. Aku yang salah. Bicara baik-baik. Uangnya tak perlu sebanyak itu, sungguh. Begini, Mas Tian Liang, tadi itu semua salah kami. Mohon maafkan kami. Maafkan kami. Bercanda saja. Baru sekarang kalian menyesal. Sudah terlambat. Sialan, karena kalian, rencana yang sudah matang pun gagal. Ini bukan salahku. Salah Liu Yanran. Dia yang bayar aku. Untuk hasut warga batalkan kontrak. Direktur Wu, tolong. Brengsek, berani sekali. Nona besar keluarga Chu, cepat minggirlah. Presiden Wu. Itu dia orangnya. Mengerikan. Bibi, kami sudah kembali. Kakek, oh sayang, kamu. Kenapa kamu di sini? Anak nakal, cara bicaramu pada ayah. Bibi, sebenarnya maksudmu apa? Bisnismu sampai bikin lupa ayah kandung yang baru saja kau akui. Ayo ke sini. Tian Liang, aku tahu perasaanmu. Masih dendam soal dulu aku pergi bisnis. Hilang kontak dengan ibumu dan kamu. Tapi, darah lebih tebal dari air, aku tetap ayahmu. Betul, kakek ya kakek. Kamu.
Benar ayahku, jadi semua ini sungguh nyata. Jadi, kalian benar mencintaiku. Tian Liang, apa maksudmu? Aku tentu saja tulus mencintaimu. Tian Liang, kau akhirnya pahami aku. Nikahi aku. Chu Xiao Xiao, yang menikah dengan Tian Liang itu aku. Pohon, akulah. Tian Liang, kau pilih siapa? Apa? Hah? Fiao, Fiao. Ceritakan pada kakek gambar apa ini. Xiao Xiao. Oh, benar, kakek. Belum pernah tanya, ibu itu siapa? Kenapa tidak bersama ayah? Xiao Xiao juga tidak tahu. Xiao Xiao ingin ibu pulang. Katakan, kau pilih siapa? Tian Liang, kau suka main-main? Kenapa muncul lagi?